Topeng yang menutupi wajahnya kini telah ditanggalkan. Namun beban sebagai pewaris tahta Malwapati justru makin terasa berat. Angling Dharma bukan hanya raja, tetapi juga jembatan yang menghubungkan luka lama dan harapan baru. Ketika ia kembali dari pertemuan rahasia dengan Sintawati dan Parwati, hatinya diliputi kekhawatiran yang tak kasat mata. Mereka memaafkan. Mereka menunggu. Tapi di sudut sunyi padepokan, Empu Mahashura masih dikurung penyesalan yang menua. Bayangan Nila Saroya menghantuinya seperti suara angin di lorong malam. Ia tahu jalan pulang terbuka, namun kaki dan hati tak seirama untuk melangkah. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji, pasti akan menemui mereka. Tapi, pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Supaya bisa lebih banyak menolong orang. Itu rencana bagus. Saya bisa minta tolong Kanda Prabu Anglindharma. Siapa tahu Kakang bisa diangkat sebagai tabib di Kedaton Malwapati. Jangan bebani Gusti Prabu loh. Saya ingin pindah ke Kalingapura. Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk menjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Ayo, Tuan. Tuan, itu regolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisanak. Maaf, Sanak. Benar ini padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih. Sekarang yang itu ya. Baik.
Tantri? Maaf Tuan, saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan Padepokan. Iya. Beliau pergi ke Pakuan Gondorukam. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kalyana Tantri. Jangan curiga sama. Kalyana Tantri adalah anak saya. Dari mana Kisanak tahu? Kalyana Tantri ada di sini. Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di Padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan. Iya. Tapi, saya ini cucu siapa? Jelas Demang Kalapati, Tantri. Kakek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri! Sabar, Tantri, sabar. Sabar, Jangan Tantri. campur. Tuan harus dibasmi. Tuan pantas mati. Sebuah malam yang basah oleh kenangan buruk menggiring Aji Santa mengurai kisah yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Bukan karena tak ingin mengungkapkan, tapi karena rasa sakitnya belum sembuh. Istrinya mati bukan karena perang atau wabah, tapi karena perlakuan manusia yang semestinya melindungi, justru menghancurkan. Demang Kalapati, ayah kandungnya sendiri, menjadikan hari-hari mereka ladang luka. Ketika akhirnya Aji Santa memilih pergi, ia menatap bayi kecilnya dengan dilema seorang ayah yang hancur. Memilih meninggalkan bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu cinta hingga tak sanggup membawa sang anak menantang badai lautan yang dikenal sebagai kuburan perahu. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa kebenaran tak datang terlambat untuk menyelamatkan hati anaknya yang telah diracuni dusta. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain?
Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Sugalu. Sugalu? Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bopo. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi? Oleh para pendekar sakti seperti Taron Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini. Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati. Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Giriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau!
Siapa dulu? Aku duluan, Ki. Kurang ajar. Si jurus monyet. Citra Genji. Sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Ya. Terima kasih, Bu. Den, uangnya banyak sekali, Den. Ketemu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genji. Bagaimana, Kakang Rakeng? Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Riuh pasar yang biasanya dipenuhi suara tawa dan teriakan pedagang, kini berubah jadi medan bisu. Pangeran dan Nurweda berdiri menatap reruntuhan yang ditinggalkan oleh perusuh tanpa identitas. Mereka datang seperti kabut, tanpa nama, tanpa asal, namun penuh kekuatan yang tidak wajar. Informasi yang terkumpul justru menambah teka-teki. Kerusuhan ini bukan amukan rakyat lapar, tapi sepotong kecil dari rencana besar yang tersembunyi rapat.
Sang pangeran tahu, di bawah tenangnya permukaan air, sesuatu yang besar sedang bergerak. Seperti bara dalam abu, kekacauan itu menunggu angin untuk menyala. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Pawan Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga Paman Prabu Angling Dharma. Maksud Pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Orang-orang Kalinggapura pasti sedang bersiaga penuh. Mengira kita akan muncul lagi. Sebenarnya, aku malu menghadapi cecunguk-cecunguk seperti prajurit kemarin itu. Yang kuharapkan munculnya para pendekar dari Kalinggapura. Tapi mana? Belum tentu. Buktinya Suliwa ada di sana. Saya yakin dia tidak sendirian. Bukan begitu, Liwa? Bukan begitu, Liwa? Hiya! Hiya! Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Saya tidak tahu. Sontoloyo. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian membunuh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar tolol yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa Tabib Baluku ke desa Kibekelini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nandapati. Mari kita. Baik, Gusti. Ada apa? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Kipati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Aduh. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya yakin ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Deso Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini.
Mengerti? Baik. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Baru kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Aku yakin Prabu Angling Dharma akan meninggalkan Kalinggapura karena lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Itu bagus. Itu adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan Kalinggapura. Tapi ada masalah yang harus kita bicarakan lebih dalam, Gusti Rake. Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Patih. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di Jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Tabib Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Di tengah langit yang menggantungkan awan mendung, Patih Batik Madrim merancang permainan ilusi. Ia sadar bahwa kekuatan musuh bukan hanya pada senjata, tapi pada kemampuan membaca kelemahan rakyat. Maka ia balikkan permainan itu, menyamarkan seluruh rakyat menjadi prajurit. Tabib, petani, pedagang, bahkan pemetik daun-daunan di hutan, semuanya berseragam dan berjalan tegap. Ia menciptakan ketidakjelasan sebagai senjata. Dalam diam dan gelap malam, sang patih akan melangkah tanpa pengawal, menyusuri penjuru kerajaan, mengendus aroma makar, dan mengejar bayangan yang berani menginjak harga diri negeri yang ia lindungi. Baik, Gusti.
Ada apa ini? Tidak biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia! Hentikan! Galuh, Paman Darmayuda? Kenapa para prajurit menyerang saya? bawakan kuda ini Galuh kemari. Lebih baik kita segera ke Kedaton ini. Nanti saya ceritakan segala sesuatunya. Sudah 2 sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Malapati. Mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Segaluh. Tapi Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan. Katanya mau ke Malwapati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarwangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Darmayuda cepat muncul. Terima kasih, Paman. Mana Ki Bungur? Di sana. Ki Bungur, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur, Apalagi? saya pikir sayang Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan Ringin Kembar. Jalan!
Dok.